Oh, udah tumbuh lagi. Terus ngapain? Makanya body slim fit dong, training sama saya. Pak, Bu, ulang. Dari bayi bertumbuh menjadi anak-anak, dari anak-anak bertumbuh menjadi dewasa, dari dewasa bertumbuh menjadi tua, dari tua bertumbuh menjadi mayit. Terus masih jalan terus. Maka berita mayit, berita kematian adalah telah berpulang ke haribaan Allah. Logikanya, namanya pulang ke haribaan, pulang ke pangkuan, mendekat apa menjauh? Mendekat. Pertanyaan berikutnya adalah, pernahkah kita nyetel badan kita secara fisik? Badan tumbuh ya, tumbuhnya mendekat kepada Allah. Pernah nyetel? Enggak. Secara fitrah saja, tanpa kita sadari, sebenarnya pertumbuhan badan kita adalah mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika berbicaranya ittaqullaha haqqa tuqatih, yang Allah pinta adalah fisik kamu udah jelas bertumbuh menuju Allah, maka mestinya mentalitas kamu, spiritualitas kamu juga bertumbuh mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kemudian bisa kita katakan bahwa mestinya ketika badan sudah semakin tua, bukti bahwa jiwa kita juga bertumbuh dewasa dan tua, dalam arti tua yang berbuah adalah makin tua ibadahnya harusnya makin. Gimana mau meningkat, mau habis wudhu aja langsung bocor, pes, ya kan? Makin tua ibadahnya mestinya makin khusyuk. Udah mulai fokus. Jangan udah tua ibadah Allahu Akbar, nanti sore buka kayak pakai sambal, enak banget rasanya dah. Ya syukur kalau sholatnya berjamaah, ada ababa dari imam. Allahu Akbar, tahu udah Allahu Akbar ya. Sambil Allahu liman hamidah. Itu kemarin ada sambal jengkol kayak enak banget dah. Nah, begitu terus harus direm, mulai fokus supaya apa? Ibadahnya khusyuk. Makin tua mestinya makin arif, bijaksana. Jangan sampai badan makin tua tapi makin sering ngambekan. Yang suka ngambek anak kecil apa anak tua? Dua-duanya. Makin tua harus makin mampu memotivasi diri melakukan kebaikan. Jangan makin aleman. Ngerti aleman Pak Bu? Kalau nggak dialemin, nggak mau beramal. Jengkel kalau nggak dialemin. Ini di sini kalau bukan saya. Nah begitu, pengennya diangkat-angkat mulu. Itu yang sering dipuji-puji, yang sering-sering diangkat-angkat anak kecil apa anak tua. Maka jangan jomplang Pak Bu. Badan bertumbuh makin tua, mestinya jiwa juga bertumbuh makin dewasa. Jangan jiwanya maaf bantet. Ini perintah takwa. Maka kalau boleh kita artikan clopingnya adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, lahir kamu juga batin kamu, amal tadi mental, spiritual, ibadah dan muamalah kamu nilainya cloping. Mestinya begitu. Haqqa tuqatih, betul-betul menyatu antara raga kamu dengan jiwa kamu. Semakin tua, ibarat istilah tua-tua kelapa, makin tua makin bersantan. Itu kan tua keladi, makin tua makin jadi. Tua-tua kelapa, makin tua makin bersantan mestinya. Nah ini sebenarnya diminta oleh Allah gitu ya. Sikapnya makin pemaaf, makin mudah bersyukur. Bukan makin tua makin ngeluh, ya Allah pinggang rematik, itu aduh mulai bengek, keluarnya banyak banget. Harusnya makin tua makin sering banyak bersyukur. Ya Allah alhamdulillah, umur saya sekarang udah 80 tahun. 1 tahun ini batuk, bengek, rematik. Tapi 79 tahun yang lalu saya sehat, gagah perkasa. Alhamdulillah. Bisa begitu saya berpikirnya Pak Bu? Nah seringnya ngelihatnya yang setahun apa yang 79 tahun. Ini yang mesti
semestinya gitu ya. Makanya Allah minta ittaqullaha haqqa tuqatih. Ketika ada satu kekurangan sedikit, kita segera lempar lihat kelebihan yang banyak. Bisa jadi Allah memberikan kelebihan yang jauh lebih banyak dan lebih lama durasi waktunya dibanding kepedihan, kepahitan yang kita dapatkan. Lanjutan ayat di 102 Ali Imran ini adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan sekali-kali kamu memasuki wilayah kematian kecuali mati kamu sebagai syuhada, menjadi prasasti, simbol, saksi hidup bahwa raga jiwa kamu itu telah berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini sebenarnya Allah sayang apa kejam sama kita? Sayang, Pak. Mati aja dilarang, kecuali matinya kita sudah dalam keadaan madep, mantep, karep sesuai dengan syariat Islam. Yang bengal-bengal, yang tambeng-tambeng, yang belak-belok, yang glebes-glebes, ayo cepetan kembali ke jalurnya. Kurang lebih kan begitu. Nah, nanti kalau udah seperti itu baru kamu mati. Permintaan Allah adalah seperti itu. Pak Yu, tidak akan bisa terjadi kondisi ittaqullah haqqa tuqatih, menyatunya raga dengan jiwa, dengan amal-amal spiritual, ibadah, ritual dan lain sebagainya kalau kita tidak melakukan muhasabah. Dan inilah yang membuat dulu, monggo Pak, para sahabat kemudian meskipun bisa jadi mereka terlambat dalam berislam, tapi begitu mereka mendapat hidayah Islam, mereka langsung menyusul saudara-saudaranya yang telah lebih dulu masuk Islam. Anggap saja misalnya kayak Amr bin Jamuh masuk Islam kira-kira umur 70 tahun Pak Bu. Sementara anak-anaknya yang ABG-ABG tadi udah berislam duluan. Bahkan beliau berislam karena pernah juga dikerjain oleh anaknya. Ketika beliau sedang ngasih sesaji kepada patung yang disembahnya, esok hari didapatkan di samping patung itu ada bangkai anjing yang sedang dikalungkan di leher patung. Ya beliau ngamuk-ngamuk, siapa yang masang bangkai anjing nih seperti ini? Dipanggil kedua orang anaknya. Kalau nggak salah namanya Kokok bersaudara apa siapa tuh? Nah dipanggil anak-anak kecil, kamu lihat siapa yang masang bangkai anjing di leher Tuhan ayah ini? Kata anak-anak, lah ayah kenapa nanyanya kita? Tanya dong sama dia. Bagaimana bisa patung ditanya? Lah bapak udah ngerti, nggak bisa ditanya kenapa bapak jadikan Tuhan disembah. Di situ dia agak tersentak. Ya juga ya, salah saya. Makanya beliau berislam. Pak Bu, setelah berislam, mendengar anak-anaknya daftar perang, berjihad di jalan Allah, ditolak oleh Rasulullah SAW untuk kali yang pertama karena ketika baris paling pendek. Kata Nabi, kids, kalau anak-anak belum wajib jihad, pulang dulu ya. Mereka nangis sampai di rumah. Ada kesempatan lain datang lagi, kali ini barisnya cincit. Wow, goyang-goyang. Ketika siap gerak, yang lain mah tegap-tegap, ini masih goyang-goyang karena cincit. Nabi datang lagi. Yang kemarin ya, iya kita mau jihad. Sini. Boleh diterima tapi ada syaratnya. Untuk jihad harus punya keterampilan. Kamu bisa apa? Aku bisa main pedang. Kamu? Aku bisa main tombak. Selain itu, kami bisa bela diri. Kamu anak siapa? Amr bin Jamuh. Berangkat. Besokannya bapaknya datang, kakinya pincang sebelah, dengklang. Rasulullah, saya juga mau daftar jihad. Loh, maaf, anak kamu udah masuk. Dan untuk kondisi kamu ada keringanan, kamu boleh pulang. Jadi marah karena kaki saya pincang ya. Nabi diam, memberi isyarat mengiyakan. Amr bin Jamuh dengan bergetar dan mengatakan, ya Rasulullah, bagi orang-orang beriman, apakah ia berhak masuk surga? Oh iya, kalau beriman kepada Allah dan Rasulnya semua berhak masuk surga. Pertanyaannya, yang masuk surga itu yang normal apa yang cacat juga masuk surga? Apa yang normal doang yang boleh masuk surga?
Ya semuanya. Nah, apa salahnya saya? Kata Amr bin Jamuh, itu anak saya, yang itu bisa pedang, yang ini bisa tombak, dua-duanya bisa bela diri. Itu saya yang ngajarin, saya bisa dua-duanya. Jadi mau kamu bagaimana? Ikut. Oh ya udah, didaftar. Lagi istirahat, makan korma, terdengar perang tangkeng-tangkeng, hayal jihad. Tiga biji, kata Amr bin Jamuh, 3 biji kelamaan untuk masuk surga. Ditaruh, dia berangkat pergi berjihad, gugur sebagai syuhada. Terlambat masuk Islam bukan halangan untuk masuk surga. nomor ya nomor 1 lah ya, duluan. Pak Bu, para sahabat nenek moyang kita itu bisa sedemikian hebat amalnya tadi karena mereka suka bermuhasabah. Belum sadar saya terlambat berislamnya nih, tapi saya tidak mau ketinggalan masuk surga. Saya mau yang ikut gelombang pertama. Makanya beliau langsung meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaannya. Siap menyusul ketertinggalan amal? Siap memperbaiki semuanya? Takbir dulu, Allahu Akbar. Masih ada waktu? Oh masih. Berarti cek, contekan. Kayaknya tinggal 3 menit lagi ya. Baik, kalau begitu yang kedua, Pak Bu, dahsyatnya kebaikan muhasabah adalah bisa meringankan hisab kita nanti di yaumil akhir. Hal ini diungkapkan oleh Hasan Al-Basri, ulama besar pada masanya. Beliau mengatakan bermuhasabah di dunia bisa meringankan hisab kita di yaumil akhir. Nah, kita lihat kronologinya. Bahwasanya nanti setelah terjadi as-sa'ah, apa itu as-sa'ah? Ya, as-sa'ah itu hancurnya makrokosmos dan mikrokosmos, seluruh yang bernama jagat raya hancur lebur, itu namanya as-sa'ah. Memang sering kita menyebutnya kiamat, tapi sebenarnya setelah as-sa'ah baru kiamat. Kiamat itu artinya bangkit, disebut juga makanya yaumil qiyamah atau yaumil ba'tsah. Setelah kita dibangkitkan, maka kita akan digiring berhimpun di tanah yang luas dan berhimpunlah di sana. Tanah yang luas sering disebutnya padang, maka kita berkumpul di padang mahsyar. Mahsyar itu artinya berkumpul. Begitu kita berkumpul di padang mahsyar, kita akan melakukan sesi yang disebut hisab. Makanya masa itu disebut yaumil hisab. Prosesi pertama yang kita lakukan di sini, sesinya adalah sesi menerima dan membaca kitab. Ada yang diberi kitab dengan tangan kanan secara berhadapan, beruntunglah dia. Ada yang diberi kitab dengan tangan kiri meskipun berhadapan, celakalah dia. Ada yang diberikan kitabnya dengan tangan kiri, tapi maaf dilempar dengan membelakang, maka hancurlah dia. Setelah kitab diterima, maka Allah kemudian menyampaikan kepada kita sebagaimana yang tertuang dalam surah Al-Isra, kalau nggak salah ayat 15 atau 45, nanti dicek lagi. Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Nah, ini tadi saya bilang, Allah memberikan report loh kepada kita tentang amalan kita, catatan-catatannya. Di sini catatan ya, nanti yang video nanti setelah ini. Jadi catatan dulu diberikan dan kata Allah, baca kitabmu sendiri, ini laporannya. Dan pada hari ini cukup kamu saja yang menjadi juru hitung. Lah kita dapat laporan pekerjaan tentang aset kita bacanya dengan teliti apa serampangan? Disorot setiap huruf dan angka apa selewat-selewat? Oh disorot dong, pasti nggak mau kelewat. Nah tinggal pertanyaannya Pak Bu, meskipun kita mengatakan wallahu a'lam bishawab, tapi seandainya kitab yang diberikan kepada kita adalah manual book, bukan soft copy, kebayang nggak berapa tebal? Ini dulu deh, ya kan? Walaupun soft copy pun berapa banyak nanti yang harus kita baca. Tinggal kita coba tarik lagi ke umur dunia ini dulu, cara hitungnya biar mudah. Berapa tebal buku kita nanti yang harus kita baca, berapa banyak kalimat yang harus kita baca. Mari kita lihat dengan ukuran hitung di dunia dulu. Kita Bapak Ibu mau minta budget umur kita mau 500 tahun apa 100 tahun cukup? 100 tahun, sepakat nih. Nggak mau 60 tahun, udah kedeketan ya. Baik,
100 tahun. Yuk kita korelasikan 100 tahun ini menjadi sebuah kitab catatan amal kita. Maka cara ngitungnya biar mudah. 100 tahun kita breakdown dengan tahun untuk alat ukur hitungnya. Tahun kita breakdown menjadi bulan. Bulan kita breakdown menjadi minggu. Minggu kita breakdown menjadi hari. Hari kita breakdown menjadi jam. Jam kita breakdown menjadi menit. Menit kita breakdown menjadi detik. Maka pertanyaannya, 100 tahun sama dengan berapa detik? Atau biar lebih mudah lagi, 100 tahun sama dengan berapa bilion detik, Pak Bu? Sedangkan setiap detik semenjak kita lahir, jegret, detik waktu berlalu, tak, 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 dan itu mengandung huruf, angka, gambar, huruf, angka, gambar, kan begitu kan? Meskipun tadi gambar dipisah. Nah, huruf dan angka yang tertulis di kitab kita selama kita hidup di dunia, kira-kira ada berapa bilion huruf ya? Tadi kan sepakat mau dibaca atu-atu kan? Satu huruf, satu angka disorot kan semuanya kan, nggak mau lewat kan? Nah, kalau sudah begitu, pertanyaan berikutnya adalah, Pak Bu, mau butuh waktu berapa lama? Sedangkan di sana semua orang berdiri bergerak sambil baca, jangan-jangan sambil goyang-goyang, kan kita nggak tahu. Nah, di sini closing kalimat Hasan Al-Basri, bermuhasabah di dunia akan meringankan muhasabah kita di akhirat. Maka kalau kalimat muhasabahnya kita sebut membaca amal-amal yang telah lalu di dunia akan meringankan bacaan kita di yaumil akhir. Nah, tinggal pertanyaan lagi, kita mau bacanya dari halaman mana? Halaman depan, tengah, apa akhir? Akhir. Kenapa nggak pilih cover belakang kemudian tulisannya mati syahid? Biar lebih cepat. Nah, tapi tadi ada syaratnya. Di dunia harus muhasabah. Inilah bijaksananya ulama. Makanya dibilang ulama itu punya